Belakangan ini tuh kita makin sering gak sih lihat siswa yang berani banget sama guru, kayak ngegas, ngelawan, bahkan tuh dijadiin konten cuma buat diejek-ejek doang. Nah, menurutku tuh ini tuh fenomena yang bisa dikatakan miris banget gak sih di zaman sekarang. Nah, menurut aku masalahnya tuh bukan cuman soal anaknya nakal, tapi karena budaya hormat itu tuh perlahan-lahan tuh mulai hilang di zaman sekarang. Zaman sekarang tuh kayak anak-anak tuh lebih banyak belajar dari TikTok, Instagram, media sosial yang lain lah daripada belajar dari guru, orang tua kali ya. Nah, kalian juga sering tahu kan kalau di medsos itu tuh sebebas apa, kayak banyak banget yang ngomong kasar, kayak konten-konten yang menurut aku tuh nggak cocok buat anak kecil. Nah, nggak hanya itu juga. Terus nih, ada juga namanya pergeseran di rumah. Banyak orang tua yang terlalu sibuk, jadi karakter anak tuh nggak kebentuk dari awal. Dan parahnya lagi, kalau anaknya ditegur guru, biasanya malah gurunya yang disalahin. Jadinya tuh kayak anak tuh merasa paling benar, dan gurunya tuh kayak nggak punya wibawa lagi di depan murid. Nah, mungkin gara-gara itu kali ya, kayak sekarang tuh jadi banyak banget berita yang beredar kayak tentang siswa yang kurang ajar sama gurunya, kayak berita-berita kayak gini. Sebenarnya masalah kayak gini tuh nggak muncul tiba-tiba loh. Ini tuh kayak hasil akumulasi dari kurangnya teladan, terus kebiasaan ngomong yang seenaknya, mungkin asbun kali ya, tapi asbunnya tuh yang jelek dan itu dibiarin. Terus pola asuh yang nggak konsisten, terus lingkungan yang bebas tanpa ada batas. Intinya tuh di zaman sekarang tuh adab makin turun dan ego makin naik. Tapi masalah ini tuh bisa banget tau diatasi asal kita semua tuh mau bareng-bareng gerak. Nah, jadi aku mau kasih beberapa solusi yang bisa kita lakukan buat ngatasin supaya berita ini tuh nggak tambah banyak gitu. Satu, ini dia, orang tua tuh harus ngajarin adab sebelum ngajarin gadget. Nah, jadi anak kita tuh boleh pintar, boleh jago teknologi, tapi kalau nggak diajari sopan santun, ya ujung-ujungnya bakal berani sama guru. Orang tua juga harus jadi contoh, cara ngomong yang baik, cara hormatin satu sama lain. Semuanya harus diperlihatkan di rumah, kayak harus terbuka gitu loh. Yang kedua, guru membangun wibawa lewat kedekatan, bukan kekerasan. Nah, jadi guru zaman sekarang tuh perlu lebih fleksibel, tapi tetap tegas. Siswa itu bakal hormat kalau mereka tuh didengerin. Guru yang asik, adil, open-minded biasanya tuh lebih dihargain daripada guru yang galak tapi gak deket sama murid. 3. Tunjukkan kalau sopan itu keren. Nah, kita sebagai mahasiswa dan calon guru nanti tuh, dan juga sebagai generasi muda, kita tuh harus kasih contoh yang nyata. Cara kita respect ke dosen, cara kita posting di medsos, cara kita ngomong, karena semua itu bakal ditiru sama anak-anak kecil. Jadi, yuk bikin sopan itu jadi tren lagi. Yang keempat, sekolah bukan cuma ngajar, tapi juga ngebentuk karakter. Nah, pendidikan karakter jangan cuma formalitas, tapi benar-benar harus dibangun setiap hari. Mulai dari pembiasaan, cara berinteraksi, sampai aturan main di media sosial. Jadi, jangan biarin lingkungan sekolah jadi tempat yang toksik. 5. Berkolaborasi. Jadi, guru, siswa, masyarakat itu tuh harus kompak. Jadi nggak cuma guru doang yang disuruh mendidik, tapi orang tua tuh juga harus support. Siswa juga harus sadar diri, serta masyarakat tuh harus bisa jadi teladan yang baik. Kan kalau semua jalan bareng, adab siswa pasti balik pelan-pelan. Nah, mungkin itu tadi adalah solusi-solusi dari aku yang bisa kita jalanin bareng-bareng supaya berita-berita tentang kurangnya siswa dalam menghormati guru itu bisa di-press dan diperkecil. Dan mungkin kita berharap di tahun-tahun selanjutnya itu nggak ada lagi berita-berita miris kayak tadi ya. Jadi menurut aku tuh satu hal yang harus kita ingat banget, pintar itu penting, tapi punya adab tuh lebih penting. Percuma kalau nilai bagus, tapi kalau cara ngomong ke guru aja nggak sopan. Pendidikan itu tuh bukan cuma soal otak, tapi juga soal attitude juga. Jadi, yuk bareng-bareng kita bikin generasi yang bukan cuma cerdas, tapi tahu bagaimana cara menghargai.